Wa idza ja'atuhum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya Rasulullah. Cara mereka menolak setelah datang kebenaran, setelah bukti-bukti juga jelas, itu ya gitu, mengada-ngada. Misalnya Nabi Musa pernah membelah lautan, maka Nabi Isa pun diminta untuk membelah lautan. Maksudnya begitu. Kami katanya ketika sudah datang kebenaran, kami nggak akan beriman kecuali kamu mendatangkan seperti apa yang didatangkan pada rasul-rasul sebelum kamu. Wah, bisa gitu. Kalau kepada Nabi Isa kan gitu. Nah, begitu Nabi Musa punya banyak ini yang serupa dong. Nah, jadi memang gimana ya? Intinya kan saya tidak mau iman itu aja. Seperti ayat 116 kemarin yang kita bahas itu kan begitu. Sama ketika Nabi Muhammad SAW datang dengan membawa kebenaran Al-Quran, hujah-hujah yang sangat kuat validasinya. Tapi bagi mereka ya tetap aja, wahai Muhammad, kami tidak akan beriman sama kamu sebelum kamu, sebelum kamu bisa menghidupkan orang mati kayak Isa, bisa membuat burung dari tanah. Ini gitu. Bisa mendatangkan air bah kayak Nabi Nuh, bisa mendatangkan onta yang dari batu kayak Nabi Soleh. Maunya kan gitu. Tapi mengikuti perintah Nabi Muhammad SAW atas izin Allah untuk menuruti semua yang diinginkan oleh manusia tadi, Nabi Muhammad tidak mau. Tidak. Kenapa? Karena bahkan wahasyarna alaihim kulla syai'in qubula, tadi yang di ayat 116 itu. Dan seandainya pun dikumpulkan semua yang mereka inginkan itu di depan mereka, qubula. Lanuk minu kan. Liyuk minu, makanu liyuk minu kan. Mereka nggak akan beriman. Jadi ya buat apa sia-sia. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW juga menginginkan agar orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad itu benar-benar beriman bukan karena keajaiban-keajaiban atau karena sesuatu yang wow, yang sifatnya instan. Ya, tapi Nabi Muhammad ingin agar keimanan itu benar-benar kokoh didasarkan pada pembuktian kebenaran, baik logika maupun fakta yang terjadi. Gitu. Yang ketiga, buktinya di masa lalu, orang-orang yang ikut Nabi Isa itu kan awal-awal dibenci ya, dijauhi sama umat ketika pertama kali menyampaikan risalah. Tapi lama-lama begitu Nabi Isa bisa menyembuhkan orang sakit lepra, bisa membuat orang yang buta melek, itu kan makin lama makin banyak tuh pengikutnya. Loh, begitu makin banyak pengikutnya, nah, para rabi-rabi Yahudi itu kan iri. Loh. Ini Isa ini kalau dibiarkan bisa-bisa ngalahkan pengaruh kita. Wah. Ini Isa kok ratusan kan akhirnya muridnya. Ya karena kagum dengan mukjizat yang dibawa Nabi Isa. Tetapi begitu rabi-rabi Yahudi ini bergerak, menebar fitnah, macam-macam intimidasi, termasuk berkolaborasi dengan pasukan Romawi, mulai dah intimidasi dilakukan kepada para pengikut Isa. Dan akhirnya memang sedikit sedikit hilang. Nah, ternyata keimanan yang didasarkan pada kekaguman hal-hal extraordinary kayak gitu, itu sifatnya nggak mengakar, sehingga gampang hilang ketika ada intimidasi, ada fitnah, seperti itu. Dan terbukti, yang awalnya ratusan, lama-lama tinggal puluhan, lama-lama tinggal belasan. Sehingga yang tersisa ketika Nabi Isa terpojok, mau dibunuh itu, hanya tersisa Hawariyun itu. 12 murid Nabi Isa yang bahkan satu di antaranya si Judas Iskariot itu berkhianat. Jadi yang kemudian syubbihalahu itu
diserupakan seperti Nabi Isa itu kan murid setia yang kemudian berkhianat. Artinya tersisa 12 yang benar-benar imannya itu mengakar betul. Bukan hanya karena melihat Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Tapi imannya itu didasarkan betul karena memang iman. Apapun meskipun Nabi Isa nggak menghidupkan orang mati pun dia tetap beriman gitu. Itu. Jadi, misalnya Umar bin Khattab ya. Itu kan bukan kok beriman kepada Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad bisa membelah bulan atau apa. Enggak. Tapi Allah membuka hatinya Umar bin Khattab itu dengan ketika mendengar ayat Al-Quran dibaca. Padahal waktu itu Umar bin Khattab itu sedang ngantemi adiknya itu. Menghajar adiknya karena dia mendengar bahwa adiknya masuk Islam. Hajar habis kan. Nah setelah puas mengajar itu, dia ingin merebut lembaran Al-Quran yang ditulis di kulit-kulit binatang itu. Lalu sama adiknya ini dipertahankan kan, Paul dipertahankan. Sampai bahkan ketika diancam pedang pun dia rela mati mempertahankan itu. Nah itu yang membuat Umar kemudian, coba sih kamu baca itu. Ternyata setelah dibaca itu, dia merasa ini nggak mungkin ucapan manusia. Tapi ini adalah pasti sesuatu yang lebih hebat. Sehingga ya karena Allah, semata karena Allah ya. Tapi kemudian lewat jalan itu, bukan karena Nabi Muhammad bisa membelah lautan atau enggak. Justru alhamdulillah kita ini diberi agama Islam. Mengikuti ajaran itu melalui satu keimanan yang kokoh. yakni mengimani Al-Quran sebagai mukjizat terbesar. Tapi untuk seperti itu kan nggak gampang, nggak gampang. Saya dan sampean aja loh. Sekarang saya mau tanya jujur ya, baik yang ngantuk maupun yang gerip-gerip maupun yang melek total. Ya kan? Melek merem. Ada yang gerip-gerip, ada yang apa ya gitu. Sama tak tanya sekarang. Namun ketika membaca Quran atau megang Quran, sebelum saya terangkan secara panjang lebar gini, selama ini sama melihat Quran itu kan, ya jujur aja, adakah sesuatu yang sangat istimewa di situ atau ya itu gitu aja. Ayo coba, saya mau tanya, jujur ini. Ayo. Biasa-biasa. Biasa mawon. Biasa mawon, Gus. Bahkan kadang tidak punya Quran di rumah. Ada nggak dulur-dulur Muslim yang 200 sekian juta ini nggak punya rumah, nggak punya Quran di rumahnya? Banyak, Gus. Banyak, banyak tuh, banyak sekali. Yang nggak punya Quran di rumahnya. Oh iya. Nah, padahal kan kita ini hidup itu kan Google Map kita itu Quran gitu. Lah kalau kita nggak punya Google Map itu kira-kira gimana menjalani membelah belantara ini gimana itu? Kan nggak masuk akal. Apalagi sudah pun nggak punya mushaf Quran, dia juga nggak tertarik untuk menggunakan arahan Google Map-nya Quran, dan diajak untuk mengikuti Google Map pun nggak mau. Itu terus ya obot. Artinya kayak ngaji gini ini kan kita minta arahan orang yang mengerti bagaimana membaca kompas atau membaca peta dalam Al-Quran. Jadi bahkan kita Muslim sendiri pun itu kalau misalnya dibedah aslinya hati kita, ya kayak yang ayat 124 ini, kami karena orang kafir Mekah saat itu kan jujur ya, dia kan ngomong, Muhammad, gini loh Mat, kami ini nggak mungkin mau beriman sama kamu kalau kamu itu nggak benar-benar menunjukkan keistimewaan yang super an extraordinary gitu, sesuatu yang
benar-benar luar biasa betul. Nah, kamu tuh apa sih yang benar-benar luar biasa apa sih? Kan gitu itu pertanyaannya balane Abu Jahal, Abu Lahab sak konconya itu. Kan gitu. Jadi dan itu kan dijawab dengan kesabaran Rasulullah Muhammad SAW yang bahkan di ayat sebelumnya di Asbabun Nuzul dari ayat 118 sampai ayat 121 itu kan sampai Rasulullah mendoakan itu Allahumma aizzata ya kan Islam bihadza rajulani kan gitu. Ya Allah kuatkanlah Islam dengan dua orang ini. Siapa yang didoakan? Yakni Umar bin Khattab dan Amr bin siapa kemarin yang Abu Jahal itu namanya itu Amr bin Hisham. Jadi Abu Jahal itu julukan, bukan kok nama asli. Julukan pun itu bukan julukan di kalangan orang kafir, julukan dari orang beriman karena melihat dia tidak beriman lalu kemudian dikasih julukan Abu Jahal. Aslinya pinter dia, bukan kok orang bodoh, enggak. Nah, disitulah kemudian ada diskursus atau perbedaan antara standar bodohnya yang menurut Allah dan standar bodoh menurut manusia. Bagi manusia standar bodoh adalah ketika dia tidak bisa baca tulis. Ya kayak Nabi Muhammad dianggap bodoh. Kemudian murid-murid atau santrinya Nabi Muhammad juga gitu. Tapi di mata Allah, loh, meskipun kamu pandai baca tulis, berkedudukan tinggi, tapi kalau kamu nggak bisa melihat kebenaran yang ada di dalam Quran, kamu itu bodoh. Kan gitu. Sehingga kembali kepada ayat ini, maka waktu itu ketika dia tidak bicara lan nu'mina hatta nu'tami lama utia Rasulullah, itu. Kami tidak mau, iman susah. Kamu tidak punya kelebihan apa-apa dibanding kami. Dulu Nabi Nuh, Nabi Soleh juga begitu. Kami ini nggak melihat kamu punya kelebihan apa-apa dibanding kami. Kata umatnya itu begitu. Jadi selalu para rasul itu dibegitukan. Ya. Jadi kami tidak melihat kamu punya kelebihan dibanding kami. Gitu. Itu selalu. Kamu hanyalah orang-orang yang apa? Ya biasa itu. Coba dibuka di surat Hud ayat 27. Coba dibuka di surat Hud ayat 27. Enggak, yang sudah ketemu. Surat Hud ayat 27. Untuk menguatkan ini. Hud 2627 lah ya. 2627. Monggo. Oke, izin Gus. Yeah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Agar kamu tidak menyembah selain Allah. Aku benar-benar khawatir kamu akan ditimpa azab pada hari yang sangat pedih. Maka berkatalah para pemuka kafir dari kaumnya, kami tidak melihat engkau, melainkan seorang manusia biasa seperti kami. Dan kami tidak melihat orang yang mengikuti engkau, melainkan orang hina-dina di antara kami yang lekas percaya. Kami tidak melihat kamu memiliki sesuatu kelebihan apapun atas kami. Bahkan kami menganggap kamu adalah seorang pendusta. Shadaqallahul adzim. Nah, itu kan. Jadi persis wes. Kami itu loh nggak melihat kamu punya kelebihan apa-apa dibanding kami. Terus kami disuruh percaya sama kamu itu gimana? Dan hampir seluruh nabi digituin. Kenapa? Karena seperti yang sering saya sampaikan, para nabi, para rasul itu kebanyakan dibangkitkan Allah, dipilih Allah itu dari kalangan ardalun. Kan disebut arodiluna, badiar ra'i kan gitu. Yang dimaksud badiar ra'i itu lemah akal. Maksudnya ya kurang jauh lah mainnya. Atau pendidikannya nggak terlalu tinggi, pergaulannya kurang luas, nggak pernah kemana-mana. Intinya gitu. Lah sekarang pertanyaan saya, wahai dulurku semua yang hadir di sini. 162 kamera atau 67 kamera ini. Kan banyak nih orang. Sampai
Saya sering untuk menanamkan ya. Sekarang saya balik, nggak apa-apa saya tanya lagi. Seandainya ada orang yang bodoh, ndak mondok, juga ndak pendidikan formal, yo ndak kaya, yo ndak dari kalangan kasta darah biru. Terus ujuk-ujuk pertama menyalahkan cara ibadah sampean. Kedua, lalu bikin cara ibadah sendiri. Ketiga, lalu kemudian mengaku sebagai utusan Tuhan. Keempat, nyuruh sampean ikut dia. Seandainya ada orang begitu, pertanyaan saya, kalau sampean hadir di masa itu, sampean itu ikut percaya atau tidak? Ayo jawab. Boten Gus, ya, tidak Gus. Kalau sampean berarti umatnya Nabi Hud atau Nabi Soleh, berarti nggak beriman toh. Kalau seandainya wis dibalik sekarang, orang itu hadir di masa sekarang, orangnya yang nggak terlalu terkenal, lalu dia juga menganggap bahwa cara ibadah sampean ini keliru, meskipun tetap berdasar Quran, dan menganggap bahwa tafsir-tafsir Quran yang sampean lakukan itu keliru gitu. Tapi dia bukan orang yang terkenal, bukan juga dari Timur Tengah dan lain sebagainya itu. Dia tidak mengaku nabi, tapi juga dia menganggap bahwa inilah yang benar. Sampean gimana? Pikir-pikir Gus. Pikir-pikir. Nggak percaya Gus. Nggak percaya. Berarti kalau seandainya Gus Glory ini tidak berpendidikan, bodoh, gitu sama nanggap Abu Jahal. Aman ya Gus. Iya toh. Loh, ini untuk mengaduk-aduk logika kita supaya kita ini tidak terlalu ini apa? Oh, dasar kafir, dasar Abu Jahal, nggak gitu. Ini orang makanya di sini Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatahu, itu ayat selanjutnya dia. Allahu a'lamu, Allah yang tahu, yang cocok untuk haitsu, gitu kan? Risalah tahu di mana Allah akan menempatkan tugas kerasulan, membangkitkan rasul, memilih siapa yang pas itu Allah, bukan kita. Mau dari suku Arab, mau dari suku mana? Badui. Mau dari suku Afrika, mau dari suku Meksiko, mau dari suku bule. Ya kita juga harus yakin bahwa mungkin dulu ada nabi dari kalangan Eropa. Jangan kemudian menganggap seolah Nabi itu hanya Timur Tengah semua. Mana ada begitu? Nah, ada klaim gitu itu keliru. Gitu. Iya, jadi Lukman itu bahkan meskipun bukan dari golongan Nabi, bisa jadi golongan Nabi, itu kulit hitam loh. Lukman yang dalam surat Lukman itu kulit hitam itu. Padahal dia dijadikan contoh bagaimana orang yang sangat soleh, dan bagaimana seorang mendidik anak-anaknya. Jadi bahkan parenting skill dalam Islam itu rujukannya adalah siapa? Lukman. Parenting skill loh ya, sampean-sampean yang kayak ngerti-ngerti parenting skill itu, rujukannya Lukman. Kulit hitam. Jadi makanya ketika Allah memberikan hidayah, memberikan petunjuk, memberikan tugas kerasulan, kalau setelah Nabi Muhammad SAW kan, tidak ada nabi, tidak ada rasul. Oke, tugas kemujadidan, tugas reformis sebagai penyambung lidah dan penerus ajaran Rasulullah yang murni, yang ori, yang ditunjuk Allah. Itu bisa jadi dari siapapun, tidak harus kemudian hanya dari Arab. Gitu loh. Kenapa? Karena ini tadi, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatahu. Allah yang paling tahu mana yang lebih cocok, di mana butuh Nabi Rasul, di mana butuh mujadid, dan siapa yang pantas. Siapa kita memberi batasan Allah? Ya Allah, kalau milih seorang mujadid itu mbok ya yang tinggi besar, mancung putih gitu loh. Yang lulusan IKIP gitu loh. Nah, ada siapa kita? Oh, membatasi Allah yang lulusan IKIP
Malang misalnya. Nah, gimana? Jadi jangan begitu. Kita ini siapa? Gitu loh. Makanya ini biar apa? Membuka alam pemikiran kita untuk tidak meremehkan siapapun dulu. Betul loh ya. Selama dia tetap dalam koridor Al-Quran dan dasar hukum kita adalah Al-Quran hadis, ayo kita benar-benar yang seperti kemarin ditanya Bu siapa itu, yang lalu saya jawab, mencari kebenaran itu melalui 3 tahap itu, yakni studi komparasi, studi literasi, dan studi kontemplasi gitu ya. Sayusibul ladzina ajramu sagharun 'indallahi wa 'adzabun syadidun bima kanu yamkurun, dan akan menimpa orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang berdosa itu kehinaan di sisi Allah dan azab yang sangat keras karena keingkaran dan makar mereka. Makanya jangan sampai kita tergolong orang-orang yang makar tapi nggak ngerasa itu. Jadi tadi misalnya saya tanya, di rumah kita ada Quran nggak? Nggak ada. Waduh. Oke, ada Gus. Kalau ada, seberapa kita menggunakan Quran itu untuk dasar hidup kita? Sekurangnya seberapa sering kita buka dan membacanya? Lalu lebih dalam lagi, begitu membaca seberapa ngerti? Kalau nggak ngerti, seberapa niat kita untuk cari ngerti? Begitu kita sudah dikasih tahu maknanya, seberapa niat kita untuk mengamalkannya. Dan itu. Begitu kita nggak mampu mengamalkannya, seberapa niat kita mencari komunitas agar kita bisa dibimbing untuk mengamalkannya. Lah gitu loh. Jadi membawa diri kita sampai kepada memahami bahwa Quran itulah mukjizat terbesar dalam agama ini, supaya kita tidak terlibat orang-orang kafir di Mekah yang membantah Muhammad. Hai Muhammad gitu, kami tidak akan beriman sama kamu sebelum kamu mendatangkan mukjizat kayak dulu-dulu. Itu kan karena nggak menganggap Quran itu sebagai sebuah mukjizat. Nah kalau hati kita juga sama, tidak menganggap Quran itu luar biasa dan menarik, ya lama-lama kita tanpa sadar sebenarnya juga mengatakan kayak perkataan orang kafir Mekah tadi. Makanya ayo mencintai Quran, ayo sering membaca Quran, ayo ikut ngaji, ayo melihat bahwa yang berhak menafsirkan Quran, yang bisa membimbing sesuai dengan aslinya makna yang sesungguhnya, itu tidak harus orang-orang yang standar-standar manusia itu. Nanti kejebak lagi. Siapa itu, ngajarin apa itu, lulusan mana itu, sanad ilmunya nggak jelas itu. Sekarang kan gitu modelnya. Ya sama dulu para penentang, para rasul itu, jangankan kok sanad ilmu kayak Nabi Nuh, Nabi Soleh. Sanad ilmu apa? Beliau seorang penggembala dan cuma tukang cari kayu. Itu masih mending sekarang, masih ini kalau iya kan gitu. Jadi ayo mulai benar-benar mendekatkan diri kepada Allah, supaya apa? Metodologi penilaian kita dan hasilnya itu benar-benar dibimbing Allah di dalam mencari kebenaran. Saya rasa itu, monggo kalau ada yang mau ingin ditanyakan atau sampaikan silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bah, ada yang mau disampaikan? Oke, kalau tidak ada, saya ingin menggarisbawahi gini itu ya. Jadi di masa dunia yang penuh dengan, kalau istilah yang kurun itu kan rekayasa ya, tipu daya ya. Saya tahu nggak? Kalau sekarang misalnya saya punya foto keluarga gitu ya, yang orangnya sudah meninggal gitu. Misalnya foto keluarga sedang duduk apa itu. Sekarang ada sebuah teknologi itu loh, namanya AI. Yang itu dalam AI itu banyak aplikasi-aplikasi, artificial intelligence. Itu foto sampean yang diem itu loh, yang orangnya sudah meninggal, itu bisa
masukkan ke aplikasi tersebut, lalu dia tampak seperti hidup, tampak seperti sedang bercengkerama, gitu. Apalagi kalau pernah punya rekaman tentang suara si A yang sudah meninggal itu, maka dia bisa dibikin seolah-olah sedang bicara. Nah, itu dalam hal rekayasa teknologi software ya. Nah, dalam hal apapun sekarang pun begitu, apalagi setan yang canggihnya sudah luar biasa sejak dulu. Merekayasa siapa yang sebenarnya jahat menjadi kayak baik. Merekayasa orang yang harusnya tidak patut ditiru dan tidak patut dianut, tapi seolah tampak luar biasa dan diikuti. Itu bisa. Kayak kemarin yang ayat sebelumnya itu. Setan mampu menjadikan sesuatu yang jelek tampak baik. Demikian pula dalam hal orang-orang atau komunitas yang perlu kita ikuti, itu hati-hati banget. Kenapa? Karena kalau salah pilih kita dalam menentukan siapa kawan dan orang itu nanti nggak bisa balik. Kita di dunia yang punya kesempatan sekali tok itu loh. Ya, termasuk dalam hal seperti ini. Orang-orang kayak Abu Jahal itu sekarang kan di akhirat kan ya jungkir balik di kuburan. Pengen balik ke dunia, pengen milih kebaikan, nggak bisa sudah. Waktu Nabi Muhammad SAW masih hidup, kesempatan itu nggak diambil. Nah, penyesalan itu yang disebut dengan orang-orang sebagai nanti menyesal. Nah, sampean dan saya sekarang masih ada ya ayo benar-benar teliti, hati-hati, disiplin di dalam hidup, karena belantara kehidupan kita ini kalau tidak pakai Google Map Quran tersesat dulu. Gitu. Hanya dengan memakai Quran dan hadis kita akan selamat sampai di seberang belantara itu. Karena belantara ini kadang ya tanpa ada kebun indah penuh berbunga, ternyata di balik itu ada jurang. Tampak seperti ada buah yang ranum, kita sedang lapar, ternyata beracun. Itu hidup itu. Maka di dalam Google Map Quran ini, jangan, itu gak baik, ini jangan. Awas, hati-hati, biasanya kalau ada begini itu bawahnya jurang. Quran itu begitu. Nah, dengan bimbingan yang tepat, insya Allah kita akan menapak tilasi jejak para rasul, para nabi, yang meskipun itu kayak mendaki, turun, itu hati-hati. Dan lebih bahayanya lagi, di belantara kehidupan itu tadi, ada jalan yang kelihatannya bagus, lempeng, tidak ada onak, tidak ada duri, padahal itu jalan penyimpangan dari setan. Ujungnya bukan kepada finish yang baik, tapi justru ke sarang-sarang serigala, ke sarang hantu, gitu loh. Nah, sementara jejak kaki para nabi, para rasul itu rata-rata itu mendaki, licin, banyak onak dan duri, padahal itu menuju kepada keselamatan, finish yang benar. Ini tugas kita untuk jangan ikut yang enak-enak saja, hati-hati belantara kehidupan. Dan itu yang bisa tahu apa? Quran dan hadis, ya. Maka kita perlu bimbingan agar selamat sampai di akhir hayat kita. Husnul Khatimah. Semoga Allah membimbing kita dalam siratal mustaqim ila akhir hayat. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina. Allahumma fil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Allahumma ta'ala afina fina fa'ala fina ta'ala barik lana fi ma taqina syarra qadait. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma da'fana al-bala wal wabaa wa al-muslimin. Rabbana natina wa lina sabina. Allahumma rfa' darajatana. Allahumma ta'ala wa rahmatika. Allahumma anzil alaina rahmatan bi atatil qadil amtar. Rabbana ma nafaktubna ma syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana. Rabbana inna sami'na munadiyan lil iman. Kafir anna sayyidina wa tawfana wa barara Allahumma fadil as-samawati wal alimil ghaibi wasyahadati rabbul mulki wasyahadati. A'udzu billahi min syarril bala wal badar kisyaqwa sil qada shamadatil a'da Allah minna nas'aluka al-huda wa taqwa. Rabbi a'udzu bika min hamazati asy-syayatin wa a'udzu bika rabbi yadurruna bisrahmin musidun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa fil li wal akhirati wa la tuzigh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an
lana iman wa nurun wa rahmah. Allahumma dzakirna min manasina Alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Pak Warso.